Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden Prabowo Subianto menyetujui perubahan sistem penerimaan murid ajaran baru 2025-2026 yang diajukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Prabowo menyetujui perubahan sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB, di mana di dalamnya tidak lagi diterapkan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru. Dikutip dari tribunnews.com, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti memastikan Prabowo telah menyetujui perubahan tersebut pada Kamis 30 Januari. Dirinya mengatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri untuk membicarakan hal ini. Diketahui sebelumnya, dalam pemerintahan Presiden Prabowo saat ini telah dilakukan pembenahan di bidang pendidikan, salah satunya perubahan sistem zonasi penerimaan siswa baru. Sementara itu, Abdul Muti menjelaskan dalam penerimaan siswa baru, jalur domisili atau tempat tinggal, murid tidak lagi diterapkan pada penerimaan siswa baru. Abdul Muti menjelaskan penghapusan zonasi berlaku bulan Maret 2025 ini atau sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, dikatakan staf ahli regulasi dan hubungan antar lembaga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bianto, jalur zonasi penilaian tidak lagi dilihat berdasarkan dokumen kependudukan. Kami sampaikan bahwa rancangan ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan beliau menyatakan setuju dengan substansi dari usulan kami. Kami sudah membahas juga dengan sudah kami sampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan juga sudah kami bahas tadi pagi sebelum saya ke sini dengan Menko PMK, dan intinya secara substansi juga sudah disetujui. Insya Allah besok pagi jam 7 kami akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan bagaimana dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, agar sistem penerimaan murid baru tahun 2025 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa dari 123 pejabat di Kabinet Merah Putih telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Berdasarkan LHKPN, data tersebut disampaikan pada 27 Desember 2024. Dari data tersebut diketahui Raffi Ahmad memiliki harta kekayaan sebesar 1,03 triliun rupiah. Harta kekayaan terbesar suami Nagita Slavina ini adalah tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan mencapai 737,1 miliar rupiah. Raffi juga tercatat memiliki 45 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah, termasuk di Tangerang, Depok, Makassar, Tabanan, Bandung Barat, dan Jakarta Selatan. Tanah dengan nilai terbesar milik Raffi Ahmad berada di Jakarta Selatan dan Depok dengan nilai 85 miliar rupiah. Kemudian dia juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan total nilai 55,1 miliar rupiah. Sementara total utang yang dimilikinya mencapai 136 miliar rupiah. Dengan demikian, total kekayaan Raffi Ahmad mencapai 1 triliun rupiah. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Tangerang bernama Arsin saat ini menjadi sorotan.
Pasalnya Arsin menghilang setelah tampil membela proyek kontroversial pagar laut di Tangerang. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Arsin menghilang bersama dengan mobil mewah Rubicon yang disebut dimiliki olehnya. Sementara di rumahnya terparkir mobil Honda Civic dengan nomor polisi B1056 John. Arsin juga memiliki mobil dinas pelat merah bermerek Xenia berwarna silver. Selain mobil, ia juga memiliki 4 sepeda motor yang disimpan di garasinya. Kepemilikan kendaraan Rubicon tersebut dicurigai oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf. Kecurigaan itu bermula dari banyaknya sertifikat hak guna bangunan atau HGB sebanyak 263 dengan total luas 390 hektar terkait pagar laut. Dede bingung kenapa Kepala Desa Kohot memiliki sertifikat HGB lebih banyak dari desa lainnya. Aksi heroik dilakukan oleh seorang pejabat polisi di Lampung pada Kamis 30 Januari. Polisi tersebut nekat melakukan baku tembak dengan komplotan pencuri sepeda motor. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari mengonfirmasi peristiwa tersebut. Peristiwa itu berawal saat warga memergoki para pelaku yang hendak mencuri sepeda motor. Saat dikepung, salah satu pelaku menodongkan senjata api dan melepaskan tembakan ke udara untuk menakuti warga. Polisi bernama Bribka Agus Simanjuntak yang saat itu sedang melintas langsung lari sambil membawa senjata api. Tanpa ragu, Bribka Agus mengejar pelaku sambil membidikan senjatanya. Aksi baku tembak menegangkan terjadi antara pelaku dan Bribka Agus. Satu pelaku terkena tembakan di bagian kaki, sedangkan 2 lainnya kabur menggunakan sepeda motor. Pistol. Motornya ini. Wow, bawa tembakan juga itu. Ayo. Ayo, Pak. Kena itu. Ada Pak. Maling ya? Cok, gila Cok, apa itu anjir? Gila Cok, ditembakin Cok. Delta beceng. Depan kantor kita, kantor Maxim. Salwan Momika, pengungsi Irak di Swedia ditembak mati saat live TikTok pada Rabu 29 Januari malam lalu. Salwan Momika dibunuh hanya beberapa jam menjelang sidang pengadilan di Stockholm atas kasus pembakaran Al-Quran. Kematian Salwan Momika membuat pengadilan pada Kamis menolak menyidangkan kasusnya. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyalahkan keterlibatan asing dalam pembunuhan Momika. Sementara itu polisi telah menangkap 5 orang atas pembunuhan tersebut, namun tidak mengkonfirmasi apakah penembak termasuk di antara mereka yang ditangkap. Kristersson mengatakan Dinas Keamanan Swedia telah dilibatkan dalam penyelidikan pembunuhan Momika.
Sebagai informasi, Salwan Momika membuat marah dunia Islam karena berkali-kali membakar Al-Quran dengan tertawa dan angkuh pada tahun 2023 lalu.